Nah, seperti itu. Mudah dipaham kira-kira ya? Itu aurat laki-laki kita semua. Kalau perempuan kan sudah tahu aja ya, seluruh badannya. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersumber daripada Abu Musa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana qa'idan fi makanin fihi ma'un. Nabi kita, kata Abu Musa, pernah duduk di suatu tempat yang ada airnya. Fakasyafa an rukbatayhi, maka beliau pun membuka kedua atau salah satu lututnya. Tetapi ketika Utsman masuk, Nabi pun menutupnya. Nah, jadi ketika beliau sendiri, beliau membuka, mengangkat celana atau baju gitu, nah sampai kelihatan lutut. Tapi ketika Sayyidina Utsman masuk, maka beliau pun menurunkan baju tadi sampai lututnya tertutup kembali. Sampai lututnya tertutup kembali. Nah ya, jangan celana pendek kelihatan orang. Nih gotong royong 17 Agustus Pak, bersihkan paret kah atau apa begitu lah. Bersihkan rumput kah apa gitu. Wah, bercelana pendek aja enggak boleh. Nah, kita enggak boleh laki-laki begitu. Baik di depan sesama laki-laki, apalagi di depan perempuan yang bukan mahram. Di depan perempuan yang mahram pun nggak boleh kita celana pendek begitu. Di depan ibu kita nggak boleh. Di depan anak perempuan kita celana pendek nggak boleh. Nah, lain kalau di depan istri. Kalau di depan istri, la aurata lahuma, tidak ada aurat di antara keduanya. Biar bertelanjang bulat, ibarat kata dilihat bini, enggak apa-apa. Atau bini bertelanjang bulat di depan laki, ada apa-apa. Atau bertelanjang bulat berdua-duaan, ada apa juga? Haram enggak? Enggak ada haram. Ya, karena kenapa? Laki bini, suami istri. Bahkan kalau seandainya umpama salah satunya meninggal dunia, maka yang hidup boleh memandikan pasangannya. Umpama ada seorang istri meninggal dunia, suaminya umpama seorang ustaz, seorang guru, ngerti cara memandikan, kata lakinya, biar aku aja yang memandikan istriku. Dipegang-pegang langsung istrinya itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada aurat di antara suami istri ini, walaupun telah terpisah dengan kematian, tetap masih itu suami istri. Ya, mandikan sendirian umpama di kamar mandi, dipegang-pegang istrinya ada apa-apa. Begitu juga lakinya, suaminya meninggal dunia, istrinya tukang mandikan orang mati, kata istrinya, biar aku yang mandikan seorangan, bisa aja aku. Bisa. Ini ada teman cerita, tapi entah benar atau tidak. Cuman kata teman saya ini pemandian, tukang mandikan orang mati. Tukang mandikan orang mati. Jadi ada dulu katanya laki-laki itu meninggal dunia. Itu lato-latonya nggak mau turun. Pas mati itu nggak mau turun gini nah. nggak mau turun. Jadi ada tukang mandi ini kan, katanya kenapa ini malu kalau dimandikan kelihatan begitu. Panggil istrinya, maksudnya istrinya tukang mandi kan, kata istrinya, keluar dulu aku, biar aku aja yang mengurusi. Jadi pas mengurusi laki itu, setelah sudah selesai, kira-kira berapa menit selesai, lintuk sudah. Ada lagi tenang, ibarat kata tegangan tinggi. Sekalinya diusut ternyata lakinya ini belum sempat berhubungan, mati. Mungkin waktu itu minum obat kuat kah? Repam cua. Minum apa namanya obat jantan itu, kada mau turun-turun, belum disalurkan. Ya, bisa jadi itu. Kan banyak orang mati itu gara-gara apa ya? Minum obat itu jantungnya berdebar, duduk, mati. Ini tadi saya bilang pernah ada orang sampai di kubur masih begitu. Nah itu ada memang. Sampai di dalam kubur. Itu bisa jadi karena tadi mungkin laki-laki ini minum obat kuat,
ya, jantungnya berdebar, mat, copot jantungnya, ininya nggak turun. Jadi kata istrinya, biar aku yang urusin dulu. Jadi sebelum dimandikan, istrinya menggawi lakinya itu. Selesai, sudah. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Jadi pada supan lakiku tuh nang monasnya berdiri terus, supan aku katanya. Kata bininya, keluar dulu aja, aku yang ngurusi. Ya urusi sama istrinya, entah diapainya. Kalau teman saya itu cerita tuh dinaikinya, suaminya tuh dinaikinya ya sudah kayak pasangan suami istri. Sudah selesai, tak lintuk dia. Asal masuk terlintuk dia. Diceritain gimana? Iya, aku naiki jarinya. Boleh nggak? Boleh. Oh, suami sendiri. Tapi sudah mati. Lintuk dia, setelah lintuk selesai. Dimandiin, selesai. Kalau ditanya apa hukumnya, ya boleh aja. Asalkan suami istri. Cuman ya aneh aja begitu. Daripada aku tengah malam datangnya lakiku nanti gimana katanya. Nanti jadi hantu jarinya gimana. Ada kejadian tuh, teman saya cerita. Tapi kalau cerita bapak benar ya, sampai dikubur di mana itu? Sulawesi. Itu bisa jadi karena ya tadi tuh, pas minum obat kejantanan pria, belum sempat tersalurkan, jantungnya copot. Itu kan berdebar tuh obat tuh, duk. Kita ini yang di atas 40 apa, 50 ke atas, jangan coba-coba mungkin obat yang kuat itu. Jantung berdebar, duk, apalagi ada sound horek lewat, putus langsung. Tahu sound horek? Tahu sound horek? Yang salon gede-gede itu. Itu kan berdebar jantung itu. Berdebar itu. Saya saja, ini saya pribadi nih ya, kalau ada orang main terbang. Bassnya ada kan, bass itu kan ya, bassnya itu dum. Dekat saya menyingkir. Atau saya bilang, pindah, kata saya, pindah. Kenapa? Berdebar jantungku. Copot aku dengan duk itu, apalagi sound horek itu. Yang berapa kekuatannya itu, berdebar, duk. Nah, itu ya. Jadi kalau ada suami meninggal dunia, istrinya yang mandikan nggak apa-apa. Atau sebaliknya, istrinya meninggal dunia, suaminya yang mandikan, boleh aja. Ini kita punya istri, mama. Siapa tahu ada yang istrinya meninggal dunia. Kita bisi anak daripada manggil orang lain, dah kita aja sekeluarga. Anak-anaknya yang pangku, bapaknya yang nyiramin. Ya, ngosok-ngosokin istrinya. Boleh. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Nah, jadi di sini maksudnya ya, kita kembali ke hadis Bukhari, Nabi menutup kedua lututnya. Ketika Sayyidina Utsman masuk, Nabi menutup. Mungkin Nabi ini berada di Bakkah atau di apa? Ada tempat begitu ya, kayak ember begitu. Nabi merendam kaki, diangkat, beliau punya baju sampai kelihatan lutut. Sendirian nggak apa-apa, tapi ketika Sayyidina Utsman masuk, maka beliau menurunkan baju beliau sampai menutup kedua lututnya lagi. Nah, ini dalil bahwa kita dalam mazhab Syafi'i, aurat itu antara pusat dengan lutut. Nah, dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad bersumber daripada Umar ibn Ishaq qala kuntu ma'al Hasan ibni Ali radhiyallahu ta'ala anhuma falaqiyana Abu Hurairah faqala arini uqabbil minka haitsu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu faqala biqamisihi faqabbala surratahu. Dari Umair bin Ishaq, ia berkata, aku pernah bersama Sayyidina Hasan bin Ali, cucu Nabi Sayyidina Hasan. Ya. Kata Umar bin Ishaq, aku pernah bersama Sayyidina Hasan. Lalu Abu Hurairah menemui kami. Ada Abu Hurairah datang. Kemudian ia berkata, perlihatkanlah kepadaku. Aku akan mencium daripadamu, di mana pernah aku melihat Rasulullah juga menciumnya. Nah, Rasul pernah mencium di mana ya Hasan? Hasan, di mana Rasul sering mencium dirimu?
Aku kepingin juga mencium badanmu yang sebagaimana Rasul pernah mencium anggota badanmu. Bahasa kitanya gitu tuh. Kemudian Sayyidina Hasan pun membuka baju gamis ini kemejanya, lalu Abu Hurairah pun mencium pusatnya Sayyidina Hasan. Karena Sayyidina Rasulullah tuh suka, dulu masih kecil Sayyidina Hasan ya, main-main gitu. Kita sama anak kita lah. Kalau kita sama anaknya bermain-main, kadang perutnya kita cium, gitu lah. Ya enggak? Kita punya anak tuh nah. Ya, kalau kita punya anak kecil tuh ya, atau cucu, saya punya cucu. Pusatnya kita cium perutnya gitu kan, apalagi perutnya agak gemoy-gemoy gitu. Nah, keteknya begini, nah dicium keteknya. Ya, anak kecil itu paling enak dicium keteknya tuh, bau asam-asam tapi enak. Nah, maka Sayyidina Hasan pun membuka baju beliau. Kemudian Abu Hurairah mencium pusatnya beliau. Nah, jadi di sini pusat-pusat di daerah perut sini ya, daerah perut. Tidak sampai ke bawah pusat.